on YouTube, on Facebook, on Instagram at King of Fire. I am a pioneer and I love you guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Awang Channel, berbagi informasi seputaran P-Network tentunya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, diharapkan tetap semangat ya, tetap konsisten ya kawan-kawan di P-Network ya. Nah kawan-kawan, tetap sehat selalu, salam kaya rame-rame. Oke, ini dia ya. Jadi soal perkembangan P-Network ya, nah, ini untuk info-info terbaru terkait dengan perkembangan P-Network itu kita sering lihatnya di Pi News ya, Newsway ya. Newsway itu salah satu situs atau website yang selalu memberikan update terbaru tentang perkembangan cryptocurrency yang ya kita sebut namanya P-Network ya. P-Network sebagaimana kita tahu adalah cryptocurrency yang dipersiapkan oleh Nicolas Kokkalis dan Cheng Diaofan ya, tentu saja untuk melengkapi segala kelemahan yang terjadi pada cryptocurrency sebelumnya, yaitu BTC maupun Ethereum. Nah, jadi berangkat dari sana tentu banyak hal yang menurut saya harusnya kita sambut dengan sukacita ya, sukaria, bahwa P-Network melengkapi kedua kelemahan tersebut ya, melengkapi kelemahan dari kedua cryptocurrency sebelumnya atau pendahulunya. Nah, soal kabar P-Network yang hari ini terus semakin mantap lah kita bilang ya. Dimana di sini begini, ada sebuah berita bahwa Presiden Nayib ya, namanya Nayib ya, itu presiden dari El Salvador, itu dapat mengadopsi jaringan Pi ya sebagai pemerintah, dan semua warga negara memperdagangkan kripto ya. Jadi El Salvador itu adalah salah satu negara yang membolehkan warganya untuk memperdagangkan kripto ya. Nah, beritanya itu seperti ini teman-teman. Jadi supaya kita ini jangan sampai tidak memahami tentang pembaruan dan perkembangan P-Network ya. Jadi El Salvador itu hanyalah salah satu negara di mana kripto diperdagangkan oleh semua orang termasuk presiden. Ya, bahkan presidennya saja pun itu mengiyakan lah, artinya memboleh-bolehkan, kurang lebih begitu. Yaitu pada tahun lalu ya, dilaporkan bahwa pemerintah El Salvador melalui Presiden Nayib Armando Bukele Ortez ya, itu menghabiskan lebih dari 1,52 juta dolar untuk membeli hanya 80 Bitcoin ya. Jadi dia cuma membeli 80 Bitcoin dan itu nilainya 1,52 juta dolar. Juga dilaporkan sebelumnya bahwa pemerintah El Salvador telah kehilangan lebih dari 60 juta dolar pada aset kripto dalam periode yang sama. Ya, namanya perdagangan, dia kan fluktuatif, bisa naik bisa turun. Ketika dibeli dalam harga tinggi, tiba-tiba turun ya, maka ya itulah, di situ ada yang namanya ya, untung dan rugi ya. Nah, juga dilaporkan sebelumnya bahwa kan di sini dikatakan bahwa pemerintah El Salvador telah kehilangan lebih dari 60 juta dolar ya. Nah, kemudian Presiden Nayib dapat mempertimbangkan untuk menyebarkan investasinya secara luas, dan kali ini ke Picoin. Nah, ini ya. Kalian bisa bayangkan presiden sekelas Nayib ya, dia selain memiliki Bitcoin dalam jumlah banyak ya, 80 Bitcoin. Ya, dia sekarang sudah mulai melirik ya. Kali ini adalah tentang Picoin. Karena platform tersebut memiliki lebih banyak prospek setelah peluncuran mainnet ya. Nah, El Salvador sendiri adalah investasi yang sangat besar ya ke dalam aset kripto. Dan sejauh ini negara tersebut itu telah menghabiskan kurang dari 20 juta dolar untuk memegang Bitcoin ya. Berinvestasi di jaringan Pi ya mungkin memiliki lebih banyak ROI ya. Jadi semacam profit lah, kurang lebih begitu ya, ROI atau keuntungan ya. Mengingat fakta bahwa banyak pengguna telah menjadikannya aset kripto paling trending saat ini ya.
Kenapa bisa sedemikian trending? Saya melihatnya karena pendirinya cukup jelas ya, orangnya ada, nyata, kelihatan, dan sering update. Itu menurut saya kenapa dari dulu sekalipun saya sangat yakin P-Network itu akan sangat besar karena pendirinya jelas. Ya, tidak seperti kebanyakan para developer atau pengembang crypto mining gratis yang tidak pernah menampakkan diri ya. Nah, laporan mengatakan bahwa perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu MicroStrategy atau MSTR, adalah pemilik Bitcoin, perusahaan publik terbesar di dunia dengan kepemilikan 129.218 Bitcoin ya. Ya, MicroStrategy dia punya 129.218 Bitcoin atau BTC. Menurut laporan pendapatan kuartal 1 2022, kepemilikan Bitcoin MicroStrategy bernilai lebih dari 3 miliar dolar per 22 Juli 2022. Ya, kemudian Tesla ya atau yang punya Elon Musk juga dikenal sebagai pemegang Bitcoin. Ya. Nah, kemudian ini jika Anda tidak sadar ya, jadi informasinya ya, kita membacakan satu informasi yang sangat bagus sekali ya tentang P-Network teman-teman ya. Ya, tentang P-Network dengan cerita Bitcoin dulu dan cerita Ethereum dulu. El Salvador secara resmi itu Republik El Salvador adalah sebuah negara di Amerika Tengah, berbatasan di timur laut dengan Honduras, di barat laut dengan Guatemala ya, dan di selatan dengan Samudra Pasifik. Ibu kota dan kota terbesar El Salvador adalah San Salvador. Kemudian Nayib Armando Bukele Ortez adalah politisi dan pengusaha Salvador yang merupakan presiden ke-43 El Salvador, menjabat sejak tahun 2019 ya. Menjabat sejak 1 Juni 2019. Jumlah total Bitcoin yang dimiliki oleh El Salvador adalah 2.300 ya, atau sekitar 72 juta ya, atau sekitar 72,5 juta dolar ya. Itulah 2.300 sama dengan 72,5 juta dolar ya. Banyak kali teman-teman duitnya ya. 1 juta dolar kalau dalam bentuk rupiah 14 miliar teman-teman. 14 miliar ini ada 72. Wah, nilainya ya sangat fantastis ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi itu informasinya teman-teman. Jadi kalau kalian itu ya tidak percaya lagi sama P-Network, saya pikir ya kalian mungkin ya akan tertinggal ya. Saya mungkin akan menggambarkan sebuah filosofi, sejarah dan cerita tentang kapal Nabi Nuh atau kapal Bahtera Nabi Nuh. Jadi kapal tetap dibuat, orang-orang banyak yang mengejek ya, membuat kapal kok di atas gunung. Kira-kira ceritanya mungkin gitu ya. Ketika itu Nabi Nuh diejek dengan menceritakan buat kapal di atas gunung. Itu kan orang goblok, orang pau. Dari mana nanti, gimana cara membawanya, bagaimana cara mengantarkan ke laut, orang kapal kok di atas gunung ya. Tapi kan sudah jelas ada perintah bahwa Nabi Nuh disuruh membuat kapal, lalu membuatnya di atas gunung dan orang lain tertawa, tapi tetap dibuat terus sama dia. Dan pada akhirnya ya, ketika kapal itu jadi, waktunya tiba ya, kaum Nabi Nuh yang tidak ikut ya tenggelam. Itu dia, yang tidak ikut tenggelam bersama derasnya hujan ya, 3 hari 3 malam. Kemudian gunungnya menjadi laut, dan sebagian yang percaya sama Nabi Nuh itu ikut di kapal Nabi Nuh. Itulah makanya ada sejarah Bahtera Nabi Nuh. Jadi siapa yang ikut, itu dia. Lalu apa hubungannya dengan cerita P-Network? Ya, ini sekarang siapa yang ikut kendaraan P-Network ya akan sama mungkin ceritanya seperti siapa yang ikut kapal Nabi Nuh. Itu dia. Nah, jadi kalau hari ini kita mendengar ya ada cerita kapal Nabi Nuh, ya itu dia ceritanya seperti itu teman-teman. Yang mau ikut naik kapalnya Nabi Nuh selamat ya, walaupun dia di tengah lautan terombang-ambing oleh besarnya ombak, tapi selamat. Yang tidak ikut ya tenggelam. Itu dia. Jadi kalau kalian masih menyinyirisasi, mencibir, menyonyorisasi
ya tenggelam lah udah ya. Kalau kalian cuma jadi pengamat aja tenggelam. Dan kami sadar itu bahwa biasanya itu penonton lebih pintar daripada pemain ya, dan itu kita sama tahu lah ya. Jadi penonton lebih pintar, penonton lebih jago mengamati daripada pemain ya. Jadi pemain-pemain itu adalah yang terjun langsung turun ke gelanggang ya. Jadi siapa yang naik kapal Nabi Nuh, siapa yang naik kendaraan P-Network. Jadi kalau kita ibaratkan P-Network adalah sebuah gerbong kereta api, siapa yang naik kereta api itu dan kereta api bergerak terus, maka sukseslah dia ya. Itu gambarannya teman-teman ya. Pahamlah, karena ini kan cerita ini bukan cerita berulang, tapi bahwa hal ini harus kita sampaikan karena P-Network semakin lama semakin mempesona ya. Oke, paham ya? Nah kawan-kawan, sebagai pencerahan buat kita semua ya, penjelasan tadi buat kita semangat semua ya kawan-kawan, dan tetap jaga koinnya. Oke kawan-kawan, tetap semangat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.